Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal dan mulia, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita di dunia ini memang tidak terlepas dari masalah. Bahkan masalah itu bisa muncul setiap hari. Seringkali ketika kita mendapat masalah, kita mulai bingung dan muncul keraguan dalam hati kita. Respon kita terhadap masalah tersebut terkadang lebih banyak negatifnya daripada positifnya, sehingga kita sulit mencapai kemenangan atas masalah tersebut. Namun jika kita renungkan kembali, kerap kali semakin besar masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya mujizat yang tersedia pun semakin besar. Dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 4-17, kita bisa mengetahui ketika Petrus sedang dalam masalah, yaitu di penjara, di malam sebelum Petrus akan dihukum mati, malaikat Tuhan datang melepaskan belenggunya, membutakan penjagaan berlapis terdadu Roma, dan membuka pintu gerbang utama kota untuk dapat meloloskan Petrus. Akhirnya Petrus dapat kembali bersama para rasul lain untuk melanjutkan amanat agung Tuhan. Kejadian yang sama juga dialami Paulus dan Silas saat dipenjara di Filipi. Dari kedua kisah ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa di balik masalah yang besar, ternyata Tuhan senantiasa menyiapkan mujizat pertolongan yang dahsyat. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Petrus, Paulus, dan Silas, ada pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, Tuhan mau kita bergantung penuh kepadanya. Ini berarti kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, kita harus tetap mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Ini berarti setiap masalah yang kita alami tidak boleh mengurangi waktu kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Ini berarti sekalipun kita belum melihat pertolongannya, kita harus yakin sepenuh hati bahwa Tuhan pasti menyediakan mujizat yang besar bagi kita. Apabila saat ini kita sedang berada di masa yang penuh tantangan besar, pergumulan dan proses yang bertubi-tubi, maka percayalah bahwa mujizat yang besar juga sedang terjadi dalam hidup kita. Untuk itu, tetaplah berdiri teguh dalam iman, pelihara pengharapan kepada Tuhan, dan bertumbuh dalam kasih.
supaya kita dapat melihat penyertaan Tuhan yang nyata dalam perjalanan hidup kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh hingga tergeletak, sebab Ia akan mengulurkan tangannya menolong kita. Ingatlah, kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita, dan justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna di dalam dan melalui kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini, kita diajarkan untuk memandang masalah sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa dan kasih karunia Tuhan serta mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam kelemahan, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang sempurna. Contoh dari Petrus, Paulus, dan Silas menunjukkan bahwa di balik pergumulan besar, Tuhan telah menyediakan mujizat dan pertolongan-Nya. Tuhan menginginkan kita untuk bergantung penuh kepada-Nya, tetap setia mencari-Nya, dan percaya sepenuh hati akan penyertaan Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, marilah kita terus memelihara iman, pengharapan, dan kasih, karena kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita, dan kuasa-Nya bekerja dalam kelemahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang kami tinggikan. Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada bagi kami yang berharap kepada-Mu. Terima kasih karena kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami, dan kuasa-Mu dinyatakan di dalam kelemahan kami. Terima kasih buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, Tuhan sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat Tuhan sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, memberkati daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua.